Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Putri Sirait, NIM 20210302. Di pembahasan kali ini saya akan mengulas tentang apa itu sekretaris, di mana dalam hal ini meliputi pengertian, fungsi, peran, tujuan, jenis, dan tugas. Nah, agar lebih dapat memahami, mari simak penjelasan yang akan saya sampaikan. Pertama, pengertian dari sekretaris. Dalam hal ini, secara etimologi, pengertian sekretaris berasal dari bahasa Latin yaitu secretum, yang memiliki arti rahasia. Dalam bahasa Prancis disebut dengan secretaire, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan secretares. Sedangkan pengertian sekretaris secara terminologi adalah orang yang dapat menyimpan rahasia pemimpin atau perusahaan yang tidak perlu diketahui oleh orang atau pegawai lain. Tugas sekretaris adalah tidak lepas dari kerahasiaan sebuah perusahaan. Ini disebabkan kebijakan awal yang akan dikeluarkan oleh pemimpin atau perusahaan sedikit banyak akan diketahui oleh sekretaris. Karena tugas dari sekretaris ialah membantu pemimpin dalam meringankan tugas-tugasnya. Selanjutnya ada fungsi sekretaris, yaitu memegang peranan penting sebagai maksud yang memiliki fungsi dan tugas untuk menentukan keberhasilan tidaknya tujuan perusahaan. Pentingnya peranan atau fungsi sekretaris ini tentunya sesuai dengan masing-masing, baik dalam organisasi ataupun sekretaris dalam perusahaan. Pada dasarnya, fungsi sekretaris adalah yang pertama membantu meringankan tugas-tugas pemimpin, juga sebagai alat pelaksana pusat tata usahaan. Yang kedua, mengadakan pencatatan dari semua kegiatan manajemen sebagai pusat dokumentasi dan menangani informasi untuk kepemimpinan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi organisasi atau perusahaan yang menjadi jembatan penghubung antara sekretaris dan atasan. Selanjutnya adalah peran-peran sekretaris. Yang pertama, peran sekretaris terhadap atasan. Maksud peran sekretaris terhadap atasan dalam suatu organisasi perusahaan ialah yang pertama, sekretaris berfungsi sebagai perantara komunikasi dan pembinaan hubungan baik bagi orang yang ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan pimpinan. Yang kedua, berfungsi sebagai sumber informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam memenuhi fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Yang ketiga, sekretaris berfungsi sebagai pelanjut keinginan seseorang, baik itu pimpinan terhadap bawahan yang bertujuan pelaksanaan tugas. Yang keempat, berfungsi sebagai alternatif pemikiran dari pimpinan dalam ide-ide. Dan yang terakhir adalah sekretaris berfungsi sebagai faktor penunjang berhasilnya fungsi, tugas, dan tujuan pekerjaan dalam cerminan pimpinan dan bawahan. Yang kedua, ada peranan sekretaris terhadap bawahan. Maksud peran fungsi sekretaris terhadap bawahan atau pimpinan yaitu anggota dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut. Yang pertama, sekretaris berfungsi sebagai penentu kebijakan bagi pegawai bawahan yang dilakukan secara adil, yakni terkait dengan peraturan penempatan pegawai yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan atau rule of the place. Yang kedua, berfungsi dalam memberikan motivasi kerja terhadap pegawai bawahan sehingga pekerjaan dapat demikian berjalan dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, berfungsi dalam memberikan rasa bangga dan puas kepada pegawai bawahan dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Yang keempat, menerima pendapat dan usul bawahan dalam berbagai masalah. Dan yang terakhir, mengadakan pendekatan kepada pegawai untuk lebih mengarahkan dan mengetahui kelemahan dan kehendak pegawai bawahan sehingga sikap dan tingkah laku sekretaris akan berpengaruh terhadap pekerjaan pegawai bawahan. Selanjutnya adalah tujuan sekretaris. Tujuan dibentuknya sekretaris dalam organisasi atau perusahaan yaitu yang pertama, sekretaris bertujuan menjamin kelancaran kegiatan perusahaan dan bertanggung jawab dalam aktivitas rutin dalam perusahaan, juga menyalurkan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, sekretaris berperan sebagai acuan utama untuk membicarakan permasalahan terhadap pimpinan dalam meningkatkan tugas atau fungsi organisasi perusahaan. Yang ketiga, membantu kelancaran kegiatan pimpinan terutama dalam kegiatan administrasi. Yang keempat, meningkatkan citra atasan. Yang kelima, memperlancar kegiatan ketatausahaan di kantor seperti mengetik, komputer, kearsipan, dan menggandakan dokumen yang diperlukan suatu perusahaan. Dan yang keenam, mempererat hubungan atasan dengan bawahan dalam komunikasi atau dengan kata lain sebagai media penghubung antara atasan dan bawahan di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis sekretaris. Yang pertama ada sekretaris organisasi. Sekretaris organisasi atau sekretaris instansi, sekretaris perusahaan, bisnis sekretari, eksekutif sekretari. Seorang sekretaris organisasi di samping menjalankan tugas atas perintah pimpinan, juga berkedudukan sebagai manajer yang mengelola suatu unit kerja dalam bidang kesekretariatan. Contoh sekretaris organisasi yaitu sekretaris jenderal, sekretaris kabinet, sekretaris wilayah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sekretaris pribadi. Sekretaris pribadi ialah seseorang yang mengerjakan kegiatan perkantoran untuk membantu seseorang dan bersifat pribadi. Dengan kata lain, sekretaris pribadi ialah seseorang yang diangkat dan digaji oleh perorangan. Yang ketiga ada sekretaris pimpinan.
Sekretaris pimpinan ialah seseorang pembantu pimpinan yang bertugas mengerjakan tugas perkantoran untuk pimpinan tertentu. Tugas seorang sekretaris. Saya akan menjelaskan tugas-tugas dari seorang sekretaris. Yang pertama, tugas khusus. Seorang sekretaris mengerjakan tugas khusus oleh pimpinan perusahaan merupakan tugas yang tidak setiap hari dikerjakan. Maksud dari tugas tersebut adalah hanya dikerjakan apabila mendapat perintah khusus dari pimpinan. Tugas khusus pada umumnya diberikan oleh pimpinan ke sekretaris selaku kepercayaan dari pimpinan yang bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua adalah tugas kreatif. Seorang sekretaris melakukan tugas kreatif atas kehendak dirinya sendiri tanpa adanya perintah dari pimpinan. Maksud dari tugas ini adalah mempunyai lingkungan tak terbatas dan seorang sekretaris handal wajib mengerjakannya dengan baik. Dan yang terakhir adalah tugas rutin. Tugas rutin ialah tugas yang diberikan seseorang kepada sekretaris, biasanya dikerjakan setiap hari. Contohnya seperti mengumpul surat, mengumpul dokumen, menerima telepon, menerima surat masuk, mengecek surat keluar, dan membuat surat untuk klien dan sebagainya. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai sekretaris. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.